Tafsir Al-Azhar Quran Surat Ali Imran ayat 187 bagian ketiga. Sebuah hadis lagi dirawikan oleh At-Tirmizi dan disalinkannya. Lalu diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim serta disahihkan pula oleh Al-Baihaqi. Sayakunu ba'di umara'u yukazzibuna wa yadlimuna. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni falastu minhum wa laysa biwaridin alal khawdi. Akan ada sesudahku kelak raja-raja pendusta dan zalim. Maka barang siapa yang masuk ke istana mereka lalu mengakui benar percakapannya yang dusta itu dan menolong pula lakunya yang zalim, tidaklah dia termasuk umatku dan tidaklah aku berhubungan dengan dia, dan tidaklah dia akan minum bersama aku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Yang lebih tegas lagi ialah sebuah hadis yang masyhur dari Anas bin Malik yang dirawikan oleh Al-Aqili, Hasan bin Sufyan, Al-Hakim, Abu Naim, dan Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus dan lain-lain. Al-ulama'u ummana'u rusuli ala ibadillahi malam yukhalitu sultana. Fa'idha fa'alu zalika faqad khawnaw rusula fahzaruhum wa'taziluhum. Ulama itu adalah orang kepercayaan Rasul-Rasul untuk memimpin segenap hamba Allah selama mereka belum bercampur gaul dengan sultan. Akan tetapi kalau mereka telah berbuat demikian, sesungguhnya dia telah mengkhianati Rasul-Rasul, maka hendaklah waspada terhadap mereka. Hendaklah mereka disisihkan. Hadis riwayat Al-Aqili, Hasan bin Sufyan, Al-Hakim, Abu Nuaim, dan Ad-Dailami. Dan sebuah hadis pula dari Mu'az bin Jabal yang dirawikan oleh Al-Hakim di dalam tarikhnya dan oleh Ad-Dailami. Ma min alimin atas sahibas sultani tau'an illa kana syarikuhu fi kulli launin yu'adzibu bihi fi nari jahannama. Tidaklah datang seorang alim kepada seorang penguasa dengan sukanya sendiri, melainkan jadilah dia berkongsi dengan sultan itu pada tiap-tiap aneka warna yang akan menyiksanya di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Sebuah hadis lagi dirawikan oleh Ad-Dailami dari Abu Hurairah, lebih dahsyat daripada hadis-hadis di atas tadi. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan kasiratan fa'lam annahu lisun." Apabila telah engkau lihat seorang alim bercampur gaul dengan sultan terlalu banyak, ketahuilah bahwa dia itu seorang pencuri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sofyan Tsauri pernah memberikan nasihat kepada muridnya, Yusuf bin Asbad. Kata beliau, kalau engkau lihat seorang qori atau hafal Al-Quran dan hadis sehingga membaca seperti air mengalir karena banyak hafalannya, menyandarkan diri kepada sultan, ketahuilah bahwa dia adalah seorang pencuri besar. Dan apabila engkau lihat dia telah menyandarkan diri kepada orang-orang kaya, ketahuilah bahwa dia seorang pencari muka. Dan jangan sampai engkau tertipu kalau dia berkata, kita mendekati sultan untuk menangkis kezaliman dan mempertahankan orang yang teraniaya. Itu cuma perdayaan iblis yang dijadikan tangga oleh si qori itu. Melihat segalanya ini, teringatlah kita beberapa orang ulama di tanah air kita,
pulang dari Mekah dengan ilmu yang banyak menyebar di seluruh tanah air. Mana yang menerima pangkat jadi kodi atau mufti dari salah satu kerajaan Melayu, enaklah hidupnya, terjamin rezekinya, dan memakai pakaian kebesaran. Tetapi laksana mati, karena fatwa yang dikeluarkan haruslah yang sesuai dengan kehendak duli Tuanku. Tetapi ulama yang bebas seperti Syekh Tahir Jalaluddin di Malaya suatu masa dahulu melemparkan pangkat muftinya lalu menjadi Syekh wartawan. Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Abdullah Ahmad yang mengeluarkan majalah Al-Munir di Padang 1911. Menjadilah mereka ulama merdeka. Demikian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pembangun Muhammadiyah di Yogyakarta yang hidup dengan menjual kain batik. Demikian juga Kiai Syekh Hashim Asy'ari di Jombang, pembangun Nahdlatul Ulama. Ayah saya, Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, sampai menjadi korban keyakinan. Ingat akan janjinya dengan Allah, lalu mengeluarkan fatwa yang diyakininya kebenarannya. Maka dibuanglah dia dari kampung halamannya ke Sukabumi 1941 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1945. Ayah saya, ayahnya Buya Hamka, pernah menceritakan kepada saya bahwa ketika beliau akan pulang dari Mekah 1906, utusan dari Sultan Ternate pernah menemuinya menawarkan kepada beliau jabatan mufti untuk kerajaan Ternate. Dan itu adalah atas anjuran guru beliau sendiri, Syekh Ahmad Khotib. Beliau pada pokoknya tidak keberatan. Akan tetapi dia ingin pulang terlebih dahulu ke Jawi untuk memohon izin kepada ayah beliau, nenek saya Syekh Muhammad Amrullah, kata Buya Hamka. Kalau beliau telah diizinkan kelak, tentu hal itu akan mudah dibicarakan lagi. Setelah itu beliau pulang ke tanah air dan utusan Sultan pun pulang ke Ternate. Tetapi tidak berapa lama sesampai beliau di kampung, wafatlah nenek saya, Syekh Muhammad Amrullah. Sehingga kewajiban memimpin pelajaran agama terpikullah ke atas pundak beliau. Dan orang kampung tidaklah dapat melepaskan beliau berlayar sejauh itu. Lalu beliau ulangkan kepadaku perkataan Imam Ghazali yang terkenal. Laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak mungkin ada yang lebih baik daripada yang telah terjadi. Memang setelah hal ini lama saya pikirkan, saya benarkan bahwa tidaklah mungkin ada yang lebih baik dari yang telah terjadi, kata Buya Hamka. Karena kalau sekiranya jadi ayah saya menerima jabatan mufti Ternate itu, tentu saya sudah jadi anak seorang feodal agama di negeri itu. Tentu senang hidup ayah saya, sibuk dengan urusan jabatan, sehingga tidak sempat mengarang atau akhirnya bercerai buruk dengan Sultan Ternate dan ulama-ulama di sana. Sebab ayah saya keras sikapnya, tentu tidak akan terjadi perubahan kaum muda yang terkenal di Minangkabau yang telah beliau mulai sejak beliau turun dari Mekah tahun 1906 itu. Dan tidak akan berdiri perkumpulan Sumatera Tawalib dan tidak akan berkembang Muhammadiyah di sana. Keduanya itu atas anjuran beliau. Kami miskin tetapi kami hati puas. Pekerjaan ayah saya mengajar tidaklah menjadi sumber pencaharian beliau untuk hidup kami. Beliau mengarang buku-buku agama yang amat berfaedah pada zaman hidup beliau yang tersebar dan menjadi bacaan Islam di seluruh tanah air. Beliau hidup di Minangkabau sudah lama tidak ada raja. Belanda mengganti raja dengan kepala laras.
Di bawah Laras adalah penghulu dan Ninik